Selamat pagi, anak-anak. Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat semua ya. Pada pagi hari ini, mari kita belajar mengenai persamaan akuntansi. Seperti yang sudah kalian lihat di layar, Ibu akan menjelaskan persamaan akuntansi beserta contoh soalnya. Langsung saja. Nyonya Hana pada tanggal 1 Mei 2019 membuka usaha foto dengan nama Sinar Foto. Sebagai ekuitas pertama, Nyonya Hana menyetor uang tunainya sebesar 6 juta dan sebuah kamera seharga 5 juta. Kita akan membuatkan persamaan akuntansi dari usaha foto Nyonya Hana. Usaha fotonya bernama Sinar Foto. Persamaan akuntansinya, saat kita membuat persamaan akuntansi, yang pertama kali kita buat adalah judul. Judulnya penting agar kita mengetahui persamaan akuntansi yang kita buat merupakan usaha siapa, usahanya siapa, atau usahanya kita yang mana kalau kita membuat persamaan akuntansi dari usaha kita. Jadi judulnya itu sangat penting ya. Judulnya adalah yang pertama, usaha kita bernama, usaha Nyonya Hana bernama Sinar Foto. Lalu yang kedua, persamaan akuntansi. Ini merupakan persamaan akuntansi. Lalu yang ketiga, periodenya. Periode persamaan akuntansinya merupakan bulan Mei 2019. Nah, lalu kita buatkan kolom. Yang pertama adalah kolom tanggal, kolom kas, kolom piutang, kolom perlengkapan, peralatan, utang, modal, dan keterangan. Serta di atasnya kita buatkan persamaan akuntansinya. Persamaan akuntansi adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Sudah jelas ya mengenai tahap awal pembuatan persamaan akuntansi. Selanjutnya, Nyonya Hana menyetor uang tunainya sebesar 6 juta rupiah dan sebuah kamera seharga 5 juta. Jadi, Nyonya Hana menyetorkan uang tunai sebesar 6 juta dan sebuah peralatan. Peralatan berupa kamera dengan harga 5 juta. Di sini bukan membeli peralatan ya, tetapi Nyonya Hana di awal membuka usaha dia menyetorkan uang tunai serta peralatan berupa kamera. Nah, kameranya ini harganya 5 juta. Nah, setoran awal ini akan mempengaruhi kas. Nah, pada persamaan akuntansi tanggal 1. Nah, di sini ya, tanggal 1 kas bertambah sebesar 6 juta dan peralatan bertambah sebesar 5 juta serta modal menjadi bertambah sebesar 11 juta. Keterangannya setoran modal dan peralatan awal. Ini merupakan setoran modal dan setoran peralatan awal. Yang kedua adalah saldo. Kita mencari saldonya. Saldonya adalah kas, saldonya 6 juta, peralatan saldonya 5 juta, dan modal saldonya 11 juta. Keterangannya adalah saldo. Selanjutnya, transaksi yang terjadi selanjutnya adalah sebagai berikut. Tanggal 2. Tanggal 2 dibayar sewa kios sebesar 750.000. Nah, transaksi ini akan berakibat pada kas berkurang sebesar 750.000 dan modal berkurang sebesar 750.000. Dapat kalian lihat ya persamaan akuntansinya. Tuliskan tanggalnya, tanggal 2. Kas berkurang 750.000, isikan kurung buka kurung tutup. Nah, ini berarti pengurangan. Dan modalnya berkurang sebesar 750.000. Keterangannya beban sewa kios.
Lalu kita cari saldonya per tanggal 2. Saldo kas menjadi 5.250.000. Ini diperoleh dari 6 juta dikurangi 750.000. Peralatannya masih tetap 5 juta. Modalnya saldo menjadi 10.250.000 diperoleh dari 11 juta dikurangi 750.000. Keterangannya adalah saldo. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 3. Tanggal 3 dibayar beban pemasangan iklan 200.000. Transaksi ini berakibat pada kas berkurang sebesar 200.000 dan modal berkurang sebesar 200.000. Jangan lupa tanggalnya ditulis, tanggal 3. Keterangannya beban pemasangan iklan. Saldonya, kas saldonya menjadi 5.050.000 diperoleh dari 5.250.000 dikurangi 200.000. Peralatannya masih tetap 5 juta. Modal berkurang dan saldonya menjadi 10.050.000 diperoleh dari 10.250.000 dikurangi 200.000. Saldo ini penting kita cari agar kita mudah mengetahui saldo dari setiap akun, setiap ekuitas itu kita ketahui. Nah, jika kita hanya menuliskan transaksinya saja tanpa kita mencari saldonya, maka kita akan sulit mengetahui saldo kita di setiap terjadi transaksi. Nah, jadi saldo ini penting untuk diketahui. Selanjutnya, transaksi tanggal 5. Dibeli tunai perlengkapan seharga 400.000. Nah, membeli perlengkapan akan berakibat kepada perlengkapan kita bertambah, dan apabila kita membeli perlengkapan secara tunai, maka kas kita yang akan berkurang. Jadi persamaan akuntansinya pada tuliskan tanggal 5, kas bertambah sebesar 400.000 dan perlengkapan bertambah 400.000. Nah, di sini ya, kas berkurang, maaf, Ibu tadi salah ucap. Kas berkurang 400.000 dan perlengkapan bertambah sebesar 400.000. Keterangannya adalah pembelian perlengkapan. Jelas ya? Selanjutnya kita mencari saldonya. Saldo kas 5.050.000 dikurangi 400.000, saldonya menjadi 4.650.000. Perlengkapan bertambah, saldonya menjadi 400.000. Peralatan masih tetap saldonya 5 juta dan modal masih tetap saldonya sebesar 10.050.000. Keterangannya adalah saldo. Transaksi selanjutnya, tanggal 7 diterima hasil cuci cetak sebesar 250.000. Di sini bahasanya sudah diterima, berarti uangnya sudah diterima. Nah, transaksi ini berakibat kepada kas bertambah serta modal bertambah. Persamaan akuntansinya pada kolom tanggal tuliskan tanggal 7, kas bertambah 250.000 dan modal bertambah sebesar 250.000. Keterangannya pendapatan jasa cuci cetak foto. Keterangannya harus jelas ya, pendapatan jasa cuci cetak foto. Nah, di sini kita bisa mencari keterangannya dari
transaksi yang terjadi di sini. Diterima hasil cuci cetak foto. Nah, ini merupakan perusahaan jasa usaha foto ya. Nah, selanjutnya kita cari saldo tanggal 7. Saldo kas menjadi 4.900.000 diperoleh dari 4.650.000 ditambah 250.000. Saldo perlengkapan masih tetap 400.000. Nih, saldo yang ini, yang tanggal 5 ini kita turunkan bawa ke sini menjadi tetap 450.000 karena tanggal 7 tidak ada yang mempengaruhi saldo pada perlengkapan. Saldo peralatan tetap 5 juta. Dan saldo modal itu bertambah sebesar 250.000. Dari 10.050.000 ditambah 250.000 menjadi 10.300.000. Keterangannya adalah saldo. Selanjutnya, transaksi tanggal 10. Dibeli dari PT Nasional peralatan cetak 1.250.000 yang untuk sementara baru dibayar 850.000. Transaksi ini berakibat pada yang pertama, kita membeli peralatan cetak, peralatan kita bertambah sebesar 1.250.000. Yang kedua, kas kita berkurang sebesar 850.000 karena dari peralatan yang kita beli dengan harga 1.250.000 sementara baru dibayar 850.000 sehingga kas kita berkurang sebesar 850.000. Dan yang ketiga, utang kita bertambah sebesar 400.000 diperoleh dari 1.250.000 harga peralatan dikurangi yang kita bayar 850.000 sehingga utang kita sebesar 400.000. Persamaan akuntansinya, tuliskan pada kolom tanggal 10, kas berkurang 850.000, kurung buka, kurung tutup, tanda pengurangan, jangan lupa. Peralatan kita bertambah sebesar 1.250.000 dan utang kita bertambah sebesar 400.000. Keterangannya adalah pembelian peralatan cetak di PT Nasional. Apabila kita membeli peralatan atau perlengkapan secara tunai, pada kolom keterangan kita langsung menuliskannya sebagai beban beban perlengkapan. Nah, apabila kita membeli peralatan atau perlengkapan secara kredit, maka di dalam kolom keterangan kita tuliskan pembelian peralatan dari toko mana. Jelaskan dari mana kita membeli peralatan atau perlengkapan secara kreditnya. Di sini pada contoh soal dari PT Nasional. Kenapa perlu kita isikan keterangan apabila pembelian peralatan atau perlengkapan secara kredit? Keterangannya sampai dengan tokonya. Tujuannya agar kita mempermudah pada saat pembayaran utangnya. Kita membayar utang kepada siapa? Pembayaran utang ini dari transaksi yang mana agar kita paham. Jadi pada saat membeli peralatan atau perlengkapan secara kredit, kita tuliskan dari mana kita membeli peralatan tersebut, dari toko mana. Jelas ya? Selanjutnya, cari saldo pada tanggal 10. Saldo kas menjadi 4.050.000 diperoleh dari 4.900.000 dikurangi 850.000. Perlengkapannya tetap sebesar 400.000. Nah, kita turunkan saja saldo perlengkapan pada tanggal 7 di sini.
400.000. Nah, tanggal 10 tidak ada transaksi yang mempengaruhinya, langsung tuliskan 400.000 pada kolom tanggal 10 ya. Peralatannya bertambah sebesar 1.250.000 sehingga saldo peralatan pada tanggal 10 menjadi 6.250.000, diperoleh dari 5 juta ditambah 1.250.000. Utangnya bertambah 400.000 nih, dari transaksi tanggal 10 400.000 sehingga saldonya menjadi utang 400.000, dan saldo modal tetap sebesar 10.300.000. Keterangannya adalah saldo. Lanjut tanggal 12. Nyonya Hana mengambil uang tunai untuk keperluan pribadinya sebesar 150.000. Nah, transaksi ini berakibat kepada kas berkurang 150.000 dan modal berkurang 150.000. Persamaan akuntansinya, tuliskan pada kolom tanggal 12, kas berkurang 150.000 dan modal berkurang sebesar 150.000. Keterangannya adalah Pripe Nyonya Hana. Pripe itu merupakan pengambilan pribadi Nyonya Hana. Anak-anak bisa menuliskan pada kolom keterangan pengambilan pribadi Nyonya Hana atau Pripe Nyonya Hana. Harus lengkap. Siapa yang mengambil uang kas di perusahaan untuk keperluan pribadi? Agar lebih jelas, sehingga di keterangan kita harus mengisi siapa. Di sini Nyonya Hana. Selanjutnya, saldo pada tanggal 12. Saldo kas menjadi 3.900.000, ini diperoleh dari 4.050.000 dikurangi 150.000 menjadi 3.900.000. Saldo perlengkapan tetap sebesar 400.000. Lalu peralatan saldonya tetap 6.250.000. Saldo utang masih tetap 400.000 dan saldo modal berkurang 150.000 dari 10.300.000 menjadi 10.150.000. Di keterangannya adalah saldo. Transaksi berikutnya tanggal 14. Diselesaikan pekerjaan foto siswa untuk pembuatan kartu OSIS SMK Jaya dengan jasa yang diperhitungkan. Jadi di sini perusahaan sudah menyelesaikan pekerjaan foto siswa dari SMK Jaya dengan jasa yang diperhitungkan. Dengan jasa artinya pengeluaran yang sudah dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaan foto siswa ini sebesar 825.000. Transaksi ini berakibat pada piutang bertambah sebesar 825.000 dan modal bertambah sebesar 825.000. Kasnya belum bertambah karena di sini tidak ada keterangan diterima. Di sini keterangannya adalah diselesaikan pekerjaan. Ini baru menyelesaikan pekerjaan saja dan dihitung berapa biaya atau jasa yang dikeluarkan untuk menyelesaikan foto siswa. Nah, dihitunglah sebesar 825.000. Ini baru diperhitungkan, di sini kata kuncinya, yang diperhitungkan, belum diterima. Kalau ada kata diterima baru itu kas yang bertambah. Nah, sehingga persamaan akuntansinya pada kolom tanggal tuliskan tanggal 14, piutang bertambah sebesar 825.000 dan modal bertambah 825.000. Keterangannya adalah
piutang usaha di SMK Jaya. Keterangannya harus jelas ya. Ini untuk memudahkan pada saat penerimaan piutang. Dan kita mengetahui piutang usaha ini di mana? Di mana? Di SMK Jaya. Kita masih punya piutang di sana di SMK Jaya. Nah, keterangannya harus jelas. Selanjutnya, saldo. Saldo kas tetap sebesar 3.900.000. Nah, anak-anak bisa melihat saldo pada tanggal 12. Ini saldo kasnya 3.900.000. Pada tanggal 14 kosong ya, tidak ada transaksi yang mempengaruhi kas, sehingga langsung saja 3.900.000 ini kita masukkan di sini. 3.900.000 saldo kas. Piutangnya saldonya menjadi 825.000. Perlengkapan saldonya tetap 400.000. Peralatan saldonya tetap 625.000. Dan utang tetap saldonya 400.000. Modal saldonya bertambah menjadi 10.975.000. Diperoleh dari 10.150.000 ditambah 825.000. Keterangannya adalah saldo. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 16. Dibayar utang usaha. Nih, lihat transaksi tanggal 10 Mei kepada PT Nasional sebesar 250.000. Di sini tanda kurung buka kurung tutup 10 Mei ini menyatakan bahwa kita lihat transaksi pada tanggal 10, apa benar kita memiliki utang kepada PT Nasional. Di sini benar, kita masih memiliki hutang kepada PT Nasional sebesar 400.000. Dan tanggal 16 ini dibayar utang usaha kepada PT Nasional sebesar 250.000. Transaksi ini berpengaruh pada kas yang berkurang karena ini dibayar utang. Nah, dibayar berarti kas kita berkurang sebesar 250.000. Yang kedua, utang kita berkurang sebesar 250.000. Dibayar utang, utang kita berkurang sebesar 250.000. Persamaan akuntansinya pada kolom tanggal, jangan lupa tuliskan tanggal 16, kas berkurang sebesar 250.000 dan utang berkurang sebesar 250.000. Keterangannya pembayaran utang kepada PT Nasional. Harus jelas di sini keterangannya. Pembayaran utang, kalau kita hanya menuliskan keterangan pembayaran utang, nanti bisa bingung pembayaran utang kepada siapa, dari transaksi yang mana. Jadi harus jelas pembayaran utang kepada PT Nasional. Saldonya, saldo kas menjadi 3.650.000, diperoleh dari 3.900.000 dikurangi 250.000 pembayaran utang menjadi 3.650.000. Piutangnya masih tetap saldonya 825.000, perlengkapan masih tetap 400.000, peralatan masih tetap 6.250.000, dan utang berkurang sebesar 250.000 menjadi 150.000. Diperoleh dari 400.000 dikurangi 250.000. Saldo modal itu masih tetap sebesar 10.975.000. Keterangannya adalah saldo. Selanjutnya, transaksi tanggal 20. Diterima dari SMK Jaya sebesar 500.000. Diterima dari SMK Jaya, kita bisa melihat transaksi yang berkaitan dengan SMK Jaya, yaitu pada tanggal 14. Di sini SMK Jaya, sehingga ini merupakan penerimaan piutang. Transaksi ini akan mempengaruhi kas bertambah sebesar 500.000 karena diterima. Nah, di sini sudah jelas ya, diterima. Kas bertambah sebesar 500.000 dan
piutang SMK Jayanya berkurang sebesar 500.000. Nah, persamaan akuntansinya tanggal 20 kas bertambah 500.000, piutang berkurang 500.000. Di sini sudah ada tanda kurung buka, tanda pengurangan. Keterangannya penerimaan piutang usaha dari SMK Jaya. Harus jelas ya. Selanjutnya saldonya. Kas saldonya menjadi 4.150.000 diperoleh dari 3.650.000 ditambah 500.000 menjadi 4.150.000. Piutangnya berkurang sebesar 500.000 menjadi 325.000 diperoleh dari 825.000 dikurangi 500.000. Perlengkapannya saldonya masih tetap 400.000. Peralatan saldonya masih tetap 6.250.000. Utang saldonya masih tetap 150.000. Modal saldonya tetap 10.975.000. Keterangannya adalah saldo. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 25. Dibayar beban gaji karyawan 450.000. Transaksi ini berakibat pada kas berkurang sebesar 450.000 dan modal berkurang 450.000. Di sini transaksinya sudah jelas, dibayar. Persamaan akuntansinya tanggal 25, tuliskan di sini pada kolom tanggal 25. Kas berkurang sebesar 450.000 serta modal berkurang sebesar 450.000. Keterangannya beban gaji karyawan. Saldonya kas saldo menjadi 3.700.000 diperoleh dari 4.150.000 dikurangi 450.000. Piutang saldonya masih tetap 325.000. Perlengkapan masih tetap saldonya 400.000 dan peralatan masih tetap saldonya 6.250.000. Utang saldonya masih tetap 150.000 dan modal saldonya menjadi 10.525.000 diperoleh dari 10.975.000 dikurangi 450.000. Keterangannya adalah saldo. Selanjutnya transaksi pada tanggal 30. Tanggal 30 perlengkapan yang sudah dipakai sebesar 100.000. Keterangan ini, transaksi ini akan berakibat kepada perlengkapan berkurang 100.000 dan saldo modal berkurang sebesar 100.000. Transaksi ini diartikan bahwa perlengkapan yang sudah dipakai 100.000. Nah, di sini untuk kita menentukan saldo perlengkapannya berapa. Nah, di sini sudah dijelaskan perlengkapan yang dipakai. Perlengkapan itu berupa pulpen. Kalau di usaha foto itu berupa tinta, kertas foto. Nah, itu yang termasuk perlengkapan. Nah, jadi persamaan akuntansinya adalah tanggal 30 perlengkapan berkurang sebesar 100.000 dan modal berkurang sebesar 100.000. Keterangannya adalah beban perlengkapan. Selanjutnya kita mencari saldonya. Nah, ini merupakan transaksi akhir ya, yang tanggal 30 ini. Saldo kas menjadi 3.700.000 diperoleh dari saldo kas pada tanggal 25. Di sini 3.700.000 dan tanggal 30 tidak ada transaksi yang mempengaruhinya. Jadi saldo kas tetap sebesar 3.700.000. Saldo piutang tetap sebesar 325.000. Ini diperoleh dari saldo pada tanggal
tanggal 25, di saldo piutangnya 325.000. Pada tanggal 30 tidak ada yang mempengaruhinya, langsung saja masukkan di sini saldonya 3.325.000. Lalu perlengkapan. Perlengkapannya karena sudah digunakan 100.000 atau sudah dipakai 100.000, maka perlengkapannya menjadi 300.000. Diperoleh dari 400.000 digunakan 100.000 dikurangi 100.000 sebesar saldo perlengkapan 300.000. Peralatan tetap saldonya 6.250.000 diperoleh dari saldo peralatan pada tanggal 25 itu sebesar 6.250.000. Pada tanggal 30 tidak ada transaksi yang mempengaruhinya dan langsung saja pada tanggal 30 saldonya menjadi 6.250.000. Begitu juga dengan utang. Tanggal 30 tidak ada yang mempengaruhi saldo utang, sehingga saldo utang pada tanggal 30 itu sebesar 150.000. Saldo pada modal itu menjadi 10.425.000 karena pada tanggal 30 ada transaksi yang mempengaruhi modal 100.000 sehingga 10.525.000 dikurangi 100.000 saldo modal menjadi 10.425.000. Keterangannya adalah saldo. Ini merupakan transaksi yang terakhir. Nah, untuk mengakhiri transaksi ini kita mencari persamaan akuntansinya. Persamaan akuntansi adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Aset ada kas sebesar 3.700.000 ditambah perlengkapan 325.000, ada peralatan sebesar 6.250.000. Kita mengambil angka ini dari masing-masing saldo pada tanggal 30 ini. Saldo akhir ini kita jumlahkan sama dengan 10.575.000. Lalu liabilitas merupakan utang. Di sini utangnya sebesar 150.000. Saldo akhirnya di sini ya. Ini dapat kalian lihat di sini. 150.000 dan saldo akhir modal itu sebesar 10.425.000. Nah, 150.000 ditambah 10.425.000 ini sama dengan 10.575.000. Di sini kita tuliskan, berarti persamaan akuntansinya sudah benar. Aset sudah sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. 10.575.000. Dapat kalian lihat ya. Nah, ini berarti persamaan akuntansinya sudah tepat. Antara aset sudah sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Sekian dari penjelasan Ibu mengenai persamaan akuntansi. Ibu berharap kalian paham mengenai penjelasan Ibu. Nah, untuk lebih jelas dari persamaan akuntansi yang Ibu jelaskan ini, kalian bisa membaca materi soft file yang sudah Ibu kirimkan di Google Classroom. Kalian bisa nih melihat soft filenya sambil mendengarkan video yang Ibu berikan agar lebih mudah memahami mengenai persamaan akuntansi. Terima kasih sudah menonton video Ibu dan belajar pada hari ini. Ibu akhiri dengan mengucapkan selamat pagi. Om Santi 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 Om.